Pernah nggak sih kamu punya ide yang rasanya brilian banget, tapi bingung setengah mati gimana caranya biar ide itu jadi besar, jadi raksasa? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya, langsung dari buku keren yang judulnya The Voltage Effect. Kamu pasti pernah kan ngalamin momen, aha, punya ide yang kayaknya bisa mengubah dunia, tapi terus mentok di pertanyaan, gimana ya caranya biar ide ini dipakai ribuan atau bahkan jutaan orang? Gimana cara scalingnya? Nah, yang menarik, buku ini bukan ditulis sama orang sembarangan loh. Penulisnya, John A. List, itu mantan kepala ekonom di Uber dan Lyft. Jadi bayangin aja, dia ini orang yang tahu persis apa yang dibutuhkan buat bawa sebuah ide dari garasi rumah jadi fenomena global. Kredibel banget kan? Oke, sekarang ayo kita langsung aja bedah isi dari The Voltage Effect dan cari tahu gimana caranya mengubah ide hebatmu jadi sesuatu yang beneran mendunia. Udah siap? Yuk kita mulai. Kunci pertama yang dibahas sama Les itu sebuah analogi yang simpel tapi dalam banget, yang bakal mengubah cara kamu mandang idemu. Pertanyaannya, idemu itu seorang koki atau sebuah resep? Coba deh, bayangin gini, kalau kesuksesan idemu itu bergantung sama satu koki jenius, satu orang yang super jago, itu susah banget buat dikembangin. Kenapa? Ya gimana kalau orang itu pergi, ambiar semua. Tapi, beda ceritanya kalau kesuksesanmu itu ada di resep, sebuah proses yang jelas, yang bisa ditiru, siapapun bisa menjalankannya, dimanapun. Nah, inilah yang bikin gampang banget buat di-scale. Nah, coba sekarang kamu pikirin baik-baik soal idemu. Apakah dia itu seorang koki yang nggak bisa digantiin, atau sebuah resep yang bisa diduplikasi? Jujur Beh, jawaban atas pertanyaan ini benar-benar bisa nentuin nasib idemu. Bisa jadi besar atau ya udah segitu-gitu aja. Oke, kunci kedua. Ini mungkin kedengarannya agak aneh, tapi ini super powerful. List menyebutnya backward induction, atau gampangnya, strategi berpikir dari garis finish. Jadi gini, lupakan dulu mikirin langkah pertama. Justru sebaliknya, kamu harus bayangin dengan sangat-sangat jelas tujuan akhirmu itu apa. Nah, setelah itu baru deh ditarik mundur. Apa aja yang harus ada di setiap tahap biar tujuan itu tercapai? Apa aja variabel krusial yang nggak boleh gagal? Contohnya ya, kamu mau buka cabang restoran di negara lain. Kalau pakai cara berpikir mundur, pertanyaan yang bakal muncul dari awal itu bukan gimana cara buka, tapi bisa nggak ya saya dapat bahan baku dengan kualitas yang persis sama di sana? Terus, resep saya ini gampang ditiru sama koki lokal nggak ya? Mengidentifikasi masalah-masalah ini dari awal, itu bisa jadi penentu sukses atau gagalnya ekspansi kamu. Lanjut, kita bakal bahas soal jebakan-jebakan tersembunyi. Ini tuh hal-hal yang sering banget, tanpa sadar, membunuh ide-ide paling brilian sekalipun. Kita harus tahu biar bisa menghindarinya. Jebakan pertama namanya spillover effect atau gampangnya kita sebut efek domino. Ini tuh kondisi di mana sebuah keputusan yang kelihatannya bagus, ternyata malah memicu serangkaian konsekuensi negatif yang sama sekali nggak kita duga. Contoh klasiknya gini, asuransi mobil kan tujuannya baik, biar pengemudi merasa aman, tapi efek dominonya justru karena merasa aman dan ada yang nanggung, beberapa orang malah jadi lebih ceroboh dan sembrono pas nyetir. Niat baik, tapi hasilnya nggak sesuai harapan. Jebakan kedua ini, wah ini manusiawi banget, namanya sunk cost fallacy. Ini adalah kondisi saat kita maksain terus ngerjain proyek yang jelas-jelas gagal, alasannya cuma satu, karena kita merasa sayang sama waktu dan uang yang udah terlanjur kita keluarin. Familiar kan sama suara di kepala yang bilang, tapi aku udah keluar modal banyak banget, waktu juga udah kebuang, masa berhenti sekarang sih? Kita semua pasti pernah di posisi itu. Padahal, keputusan yang paling logis dan cerdas itu ya, cut loss, stop, move on, bukan malah gali lubang lebih dalam. Dan yang terakhir, ini mungkin elemen paling krusial buat sebuah ide biar bisa berkembang secara masif. Apa itu? Budaya perusahaan, atau kita sebut aja DNA penskalaan. Budaya itu bukan cuma poster motivasi di dinding ya, ini adalah DNA operasional kamu. Semua dimulai dari visi dan misi yang super jelas dan kuat. Hal ini yang nantinya bakal narik orang-orang yang sefrekuensi, bikin talenta terbaik betah, dan yang paling penting, memastikan budaya ini bisa di-copy-paste dimanapun kamu buka cabang. Jadi intinya begini, ketika setiap orang di tim kamu punya nilai dan pegangan yang sama, mereka itu bakal otomatis melakukan hal yang benar, yang sejalan sama tujuan perusahaan, bahkan tanpa perlu diawasin terus-terusan. Nah, itulah esensi dari budaya yang bisa di-scale. Suksesnya jadi bisa direplikasi. Oke, kita udah ngebahas banyak banget hal penting. Biar makin nempel, ayo kita rangkum lagi 4 kunci utama untuk menaikkan voltase idemu.
Coba deh, ingat-ingat 4 hal ini. Pertama, fondasimu. Apakah itu koki atau resep? Kedua, strategimu. Selalu mulai dari akhir. Ketiga, kewaspadaanmu. Hati-hati sama jebakan efek domino dan sunk cost fallacy. Dan yang terakhir, mesin penggerakmu. Bangun budaya yang kuat dan bisa di-scale. Nah, sekarang pertanyaannya kembali lagi ke kamu. Setelah tahu semua ini, kira-kira ide besarmu yang berikutnya udah siap belum untuk diuji voltasenya? Udah siap buat jadi raksasa? Coba deh direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.